ekonomi. Silakan. Terima kasih kami hormati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Bapak Ibu Menteri. Pertama, kami dapat sampaikan bahwa dari segi ekonomi makro, konsumsi domestik baik Pak, kuat 54% dari PDB, dan mandiri spending indeksnya di angka 360,7. Hutang luar negeri masih rendah, 29,9% dari PDB per hari ini. Kemudian cadangan devisa. Maaf, 29 atau 39? 29,9%. Menurun. Di bawah 30%. Di bawah 30%. Kondisi per hari ini, Pak. Wah, ini menurun deh. Luar negeri Pak itu? Hanya Utang luar negeri saja, Pak. luar negeri saja Pak? Utang luar negeri. Kalau Di luar yang diambil dari dalam negeri, Pak. kalau jadi satu berapa persen? 40% 40%, Pak. Oke. 40%. Masih salah satu terendah di dunia ya? Masih terendah. Kemudian cadangan devisa 151,9 miliar, Pak. Setara dengan 6 bulan import. Kemudian Tahun lalu berapa? tahun lalu sedikit di bawah, Pak, 140-an. Kemudian rasio perdagangan luar negeri 42% daripada PDB. Jadi kemudian kita ada national hedging, Pak, dari ekspor komoditas yang naik, yaitu batu bara, karet, nikel, tembaga. Ini kemungkinan biasanya naik, Pak. Sehingga dari ekspor kita di komoditas ini 47 billion US dollar dibandingkan dengan defisit migas yang 19,5. Jadi itu secara natural saling mengkompensasi. Kemudian sinergi kuat dengan BI, dan juga terjadi peningkatan local currency settlement, Pak, dengan negara-negara Malaysia, Thailand, Jepang, Cina, yang jumlahnya naik 25,56 miliar, Pak. Dibandingkan tahun lalu hanya 12,9. Jadi kalau terus ini kita dorong, maka kebutuhan atau tekanan terhadap dolar akan menurun, Pak Presiden. Kemudian APBN berfungsi sebagai shock absorber dan bantuan untuk pangan 11,92 triliun dan juga THR sekitar 40 triliun, Pak, tahun ini yang dari pemerintah. Nah, kemudian pendapatan pajak sampai Februari 2026 tumbuh kuat 30,4% dibandingkan tahun lalu. Jadi Januari Februari naik 30% dibandingkan tahun lalu. Bulan Maret gimana? Bulan Maret diperkirakan juga lebih tinggi karena seluruhnya kan mesti lapor di bulan Maret, Pak. Ya. Nah, kemudian izinkan kalau boleh skenario harga ICP boleh, Pak? Silakan. Ya, izin. Mungkin ini angka yang kemarin arahan Bapak Presiden dalam pertemuan terbatas. Kalau kita lihat dalam 25 tahun terakhir harga minyak tertinggi itu di angka 139 dolar per barrel di bulan Juni 2008. Ini turun ke level 46 dolar di Desember 2008. Ini akibat daripada subprime mortgage, Pak, krisis di Amerika. Dan juga mereka naik karena juga ada demand yang besar dari Cina, dan pada waktu itu cadangan OPEC terbatas. Nah, kali ini cadangan relatif Amerika aman, dan mereka punya cadangan nasional mereka belum, strategic petroleum reserve-nya dari berbagai negara itu belum ada yang dikeluarkan, Pak. Nah, kemudian peak selanjutnya di tahun 2011 itu sampai 125 dolar per barrel. Nah, itu range-nya dalam 3 tahun 98 sampai dengan 123 dolar per barrel. Dan ini akibat Arab Spring, kemudian juga kebijakan quantitative easing daripada pemerintah Amerika menghadapi global financial crisis push pada waktu itu. Kemudian saat perang Ukraine, harganya itu sempat menyentuh 110 dolar, kemudian turun ke 78 di September 2022. Sedangkan harga kita dibandingkan harga Brent bedanya 3 dolar, Pak Presiden. Nah, kalau kita mengambil beberapa asumsi perang, katakanlah 5 bulan, 6 bulan, dan 10 bulan, dengan masing-masing kenaikan harga BBM, Pak, yang sampai 107,
kemudian 6 bulan 107-nya 6 bulan, kemudian menurun lagi, kemudian yang 10 bulan itu menaik sampai 130 sampai akhir Desember 125. Nah, pembelian kita di bulan Januari Februari itu angkanya $64,41 dan 68,79. Ini realisasi, Pak. Jadi realisasi di bawah APBN yang 70. Nah, kalau kita buat skenario yang tadi 6 bulan itu kita rata-rata menjadi $90 per barrel, kemudian yang 5 bulan, yang 6 bulan 97 dan 10 bulan 115, Pak Presiden. Nah, kalau ini kita masukkan terhadap APBN kita, Pak, yang sekarang ini skenario pertama ICP-nya di 86, kursnya di 17.000, Pak. APBN kita kursnya 16.500. Kemudian dengan growth kita pertahankan, Pak. Jadi ini yang kita pertahankan, growth di 5,3. Surat berharga negaranya angkanya lebih tinggi, Pak, 6,8%, maka defisitnya adalah 3,18%. Kemudian kalau skenario moderat kedua dengan harga minyaknya 97, kursnya 17.300, growth-nya di 5,2, surat berharga negaranya lebih tinggi lagi di 7,2%. Nah, defisitnya itu mencapai 3,53%. Nah, kemudian kalau skenario terburuk yang pesimis itu dengan harga 115, kurs rupiah kita 17.500, growth-nya 5.200, surat berharganya 7,2, defisitnya 4,06%. Jadi artinya dengan berbagai skenario ini defisit yang 3% itu sulit kita pertahankan, kecuali kita mau memotong belanja dan memotong pertumbuhan, Pak Presiden. Nah, ini beberapa skenario yang mungkin perlu kita rapatkan secara terbatas. Nah, selanjutnya dalam slide berikut, kita pernah melakukan Perpu, Pak Presiden. Itu pada saat COVID. Nah, ini beberapa faktor yang perlu mungkin masuk di dalam Perpu yang kita persiapkan. Mengenai timing, tentu keputusan politik Pak Presiden. Tetapi ini yang isinya Perpu yang kemarin kami persiapkan pada saat COVID, Pak, kita sesuaikan berbeda, yaitu penerimaan negara ada insentif darurat PPH dan PPN di sektor terdampak, ini tanpa mengubah undang-undang pajak. Kemudian bea masuk import ada pembebasan untuk bahan baku tertentu agar ekspor kita tetap jalan. Kemudian penundaan pajak bagi UMKM dan industri padat energi. Kemudian kita ada potensi mendapatkan windfall daripada PNBP migas dan komoditas. Nah, ini mungkin kita bisa menghitung untuk kompensasi, Pak. Biasanya harga CPO ikut naik dengan harga BBM, kemudian nikel juga biasa naik, emas, tembaga naik. Nah, kita bisa dalam tanda petik mengenakan pajak tambahan. Gitu. Yang berikut penganggaran dan pembiayaan defisit, defisitnya bisa lebih dari 3%, kemudian anggaran lintas program ini bisa kita rubah tanpa DPR, Pak. Dengan Perpu ini kita langsung, pemerintah punya flexibility untuk perubahan. Kemudian BLT energi dilanjutkan, dan sosial darurat juga bisa ditambahkan, ini dengan Perpres, dan penerbitan SBN juga bisa jalan dan bisa menggunakan SAL. Oh ya, mungkin sementara itu dulu, Pak Presiden. Jadi nanti kita mohon arahan waktu khusus, Pak Presiden, untuk menyiapkan ini. Terima kasih.